Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan dengan penggunaan MATLAB Mobile, yaitu tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi MATLAB Mobile pada metode tabel dan metode biseksi. Sesuai yang dijelaskan pada materi sebelumnya, secara teori bahwa metode tabel kita akan menghitung nilai dari fungsi yang akan diketahui, kemudian fungsi itu akan melakukan bentuk dari interval, yaitu interval dari A sampai B atau batas bawah dengan batas atasnya. Baik, untuk lebih lanjutnya kita akan coba. Di sini sudah saya input nilai dari metode tabelnya. Sekarang kita bisa lihat ini bentuk dari MVAL dari metode tabel, dimana MVAL ini terlebih dahulu harus kita inputkan dan fungsi-fungsinya sesuai yang sudah ditampilkan, bahwa di sini ada CLC yaitu untuk menghapus pada perintah sebelumnya, kemudian clear adalah menghapus semua variabel sebelumnya juga, kemudian SIMX sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yaitu menentukan variabelnya, kemudian ini adalah tampilan di mana kita akan menampilkan rumus dari penggunaan metode tabel. Jadi DISP adalah fungsi di mana kita menampilkan bentuk dari metode tabel itu sendiri. Kemudian tanda karakter persen simbol ini, kemudian ini dilanjutkan nih berarti sebagai bentuk penulisan saja, tidak akan diproses. Kemudian ini adalah XA, XB, ini adalah dengan fungsi perintah input, di mana fungsi perintah input ini kita akan memasukkan batas bawah kemudian batas atasnya, di mana batas bawah kita simbolkan dengan XA, batas atasnya kemudian disimbolkan dengan XB. Kemudian nilai dari N itu sendiri adalah nilai input, di mana kita memasukkan nilai N bagi. Nah, kemudian ketika semua proses input ini sudah kita lakukan, maka kita bisa memproses nilai dari interval L yang akan dibagi. Nah, di sini sudah kita lakukan yaitu dengan bentuk DISP rentangannya nilai N, kemudian ada nilai X sama dengan linspace dari XA, XB, kemudian N. Maka fprintf nya untuk nilai dari tersebut adalah akan menampilkan nilai hasil, dimana fprintf itu adalah kita melakukan persen 3f, artinya akan muncul nilai angka dengan 3 digit, kemudian nanti akan ditampilkan nilai tersebut ya. Nah, nilai yang akan ditampilkan di sini itu sendiri sudah kita masukkan dalam nilai karakternya. Jadi kalau ini saya lanjutkan, maka ada tampilan yang di bawah ini akan lanjut menuju ke X nya sebagai inputan nilai fungsi yang akan diketahui nanti. Jadi ketika kita pilihkan X yang dari hasil inputan ini tadi, manakah yang berbeda angka di antara dua tadi, itu akan dimasukkan nilai X nya sebagai acuan. Kemudian nilai yang akan dimasukkan di sini itu pun akan kita tampilkan dengan nilai dari fprintf nya terhadap nilai fx tadi, yaitu akan diinputkan dari nilai linspace dari XA, XB tadi itu kan direntang, kemudian akan dimasukkan terhadap fungsi fx nya. Ketika fungsi fx sudah dimasukkan, maka secara otomatis nilai dari X ini akan menginput masuk terhadap nilai fx nya, maka kita bisa menjalankan nilai fprintf terhadap nilai fx. Nah, sehingga hasil di sini dapat kita displaykan atau kita tampilkan, DISP kan, maka simulasi metode tabel itu bisa muncul nilai dari fprintf dari fx tadi, manakah yang menjadi lawan tandanya tadi. Baik, sekarang kita uji ya dalam bentuk command window-nya. Nah, dari permasalahan yang diketahui dari soal, maka kita lihat soalnya terlebih dahulu. Baik, kita lihat dari soal ini, kita akan menyelesaikan bentuk persamaan dari nilai X plus eksponensial pangkat X sama dengan 0 dengan nilai batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 0. Ini akan kita inputkan dalam nilai variabel tersebut dalam bentuk MATLAB. Nah, di sini batas bawahnya tadi adalah negatif 1, kemudian
kita bagi dengan 10. Ini rentangnya sudah didapatkan dari negatif 1 sampai 0, 10. Kemudian kita masukkan nilai fx nya, yaitu x ditambah exp atau eksponensial dari nilai x nya. Berarti ini adalah pangkat x. Kita masukkan di enter. Nah, ini sudah terlihat. Ini tahapan pertama, berarti kita lihat nilai yang berlawanan tanda ini sebagai acuan untuk mengambil nilai dari x nya. Tadi kan ini dari angka negatif 1, berarti ini negatif 1, seterusnya berarti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti di antara 4 dan 5. Dan nilai sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti negatif 0,07. Kemudian kita akan input nilai yang ada di dalam sini, nilai x yang pertama. Kemudian kita akan panggil metode tabel. Ini tadi sudah ada, diulangkan lagi. Akan evaluasi ulang untuk menentukan hasil dari simulasi algoritma berikutnya. Kita masukkan nilai dari yang diketahui di sini. Ini kita panggil metode tabel ulang lagi. Kemudian kita ambil nilai yang berlawanan tanda ya, dari nilai urutan ke-4 dan ke-5, 1, 2, 3, 4 dan ke-5 tadi. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, ini yang keempat kita ambil, kemudian kita bawa ke nilai di sini untuk sebagai batas bawahnya. Kemudian batas atas kita ambil yang selanjutnya, ini adalah urutan ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini urutan yang ke-5. Nah, jadi tanda ini akan kita rentangkan sebanyak 10. Nah, ini hasilnya. Dan hasil ini kalau kita rentangkan, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi yang diketahui tadi, kita bisa panggil yang fungsi sebelumnya tadi, ini akan dihasilkan. Nah, ini muncul untuk yang berikutnya, itu sudah berubah untuk acuan tandanya, yaitu di hasil yang paling akhir ya, berada di antara negatif 5, 6, 7, 9 dan 5, 5 seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari hasil yang ada di sini secara materinya, berarti kan hasilnya di antara rentang negatif 0,6 sama negatif 0,5 nih. Dan kemudian dilanjutkan pada angka selanjutnya, itu ada rentangan yang dilanjutkan lagi pada hasil 0,6 sampai 0,5 tadi. Kalau direntangkan pendekatannya di antara 567 5,6. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya 567 5,6, berarti di sini di area akhir. Ini berbeda dengan angka yang kita hitung secara manual pakai kalkulator. Ini munculnya seperti ini ya. Tapi apabila kita hitung dengan penggunaan pakai program yang di MATLAB, itu akurasinya mungkin bisa kita ambil dengan angka yang cukup signifikan, yang lebih panjang ya nilai signifikannya. Jadi kita bisa lihat hasilnya, nilai akurasi signifikannya juga hampir sama dengan analitik yang kita hitungkan di sini. Jadi pendekatannya di negatif 0,567 nilainya, ini fx nya. Jadi kalau kita ambil 5,67, nah itu berarti di antara nilai ini hasilnya, ini pendekatan. Oke, baik, kurang lebihnya itu untuk bentuk dari metode tabel. Baik, untuk yang berikutnya bisa kita lanjutkan pada sesi simulasi untuk bentuk metode biseksi pada tutorial berbeda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.